Oke, welcome back to my channel di Taruna Indonesia TV bersama kakak Dewa Gede Tantara Tessa Putra. Dan di video kali ini kakak ingin memberikan informasi terkait dengan seleksi pertama yang akan kalian hadapi nanti apabila benar pendaftaran sekolah ikatan dinas itu akan dibuka pada tanggal 9 sampai 30 April 2021. Nah, seleksi apa itu? Dan ini tentu seleksi pertama hidup mati kalian. Nah, kenapa? Karena ditentukan lolos ke tahap selanjutnya atau tidak ya di seleksi ini. Nah, sebelum video ini dimulai, silakan bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silakan di subscribe terlebih dahulu, karena channel kakak akan selalu memberikan informasi terupdate terkait dengan perguruan tinggi kedinasan. Dan jangan lupa juga untuk like video ini, share ke teman seperjuangan kalian, dan komen apa yang ingin kalian sampaikan di next video nanti. Kemudian, jangan lupa juga bagi kalian yang belum beli buku kakak, silahkan dibeli. Pemesanan bisa melalui Shopee dengan nama toko Dewa Gede Tantara dan mendapatkan bonus masuk grup bimbingan kakak tentunya, oke? Dan kita akan bahas seleksi pertama yang tentu kalian akan hadapi dan kakak akan jelaskan secara rinci di video kali ini, yaitu seleksi administrasi. Nah, seperti yang sudah kakak bahas di video sebelumnya, bahwa perencanaan dari Kemenpan RB mengenai pendaftaran sekolah ikatan dinas yang dilaksanakan di web SSCSN Dikdin, di mana ketika kalian lulus, kalian diprioritaskan dan dirancangkan untuk menjadi ASN dan akan mengabdi tentunya di pemerintahan Indonesia. Nah, video kali ini tidak hanya membahas secara seleksi doang, tapi kakak juga akan membahas tentang tips juga trik ya. Nah, jadi seleksi pertama yang harus kalian hadapi Oke, kita akan lanjut. Jadi seleksi pertama yang akan kalian hadapi itu adalah seleksi administrasi. Nah, kakak akan jelaskan seleksi administrasi itu merupakan seleksi di mana kalian akan mengupload berkas dalam bentuk JPEG ataupun juga PDF di web dari pendaftaran SSCSN Dikdin nanti. Nah, persyaratan ini merupakan persyaratan mutlak yang akan mempengaruhi lolos enggaknya kalian seleksi di tahap selanjutnya. Nah, adapun juga beberapa hal yang dapat menyebabkan kalian tidak lolos seleksi administrasi. Kakak akan jelaskan nanti di video selanjutnya. Kakak akan fokus ke seleksi dulu. Nah, jadi ketika kalian melakukan seleksi administrasi, yang pertama dipastikan kalian akan diwajibkan dan harus membaca persyaratan di masing-masing sekolah ikatan dinas. Yang harus kakak kasih tahu kepada kalian, masing-masing sekolah ikatan dinas tentu memiliki persyaratan yang berbeda-beda. Nah, seleksi administrasi ini tidak hanya berkas fisik, tapi nanti ketika kalian, dalam arti misal ada persyaratan tinggi 160 cm minimal untuk pria, ya itu kan bukan merupakan seleksi administrasi. Tapi nanti ketika tes kesehatan kalian akan diukur tingginya. Ketika kalian berupaya untuk membohongi, misal kalian tidak memiliki tinggi 160 cm, ketika di tes kesehatan kalian diukur tingginya, otomatis kalian akan gagal ya. Apapun itu alasannya, kalian akan didiskualifikasi karena dari persyaratan dari sekolah masing-masing sudah dijelaskan. Dan ketika kalian bisa lolos di seleksi administrasi, tapi kalian tidak akan bisa lolos pada saat tes kesehatan. Berbeda dengan Poltekkip dan Poltekim. Pada saat seleksi administrasi kalian lolos dan kalian dikirim ke Jakarta, di sana langsung kalian tes diukur tingginya. Nah, jadi sebelum kalian tes SKD, kalian bisa saja langsung didiskualifikasi karena tidak sesuai dengan tingginya. Makanya kalian diwajibkan membaca persyaratan secara rinci dan detail, karena itu sangat berpengaruh nanti ketika kalian seleksi administrasi. Kemudian yang kedua, mengenai besaran PDF atau KB atau JPEG-nya. Nah, jadi biasanya di surat undangan ataupun juga surat pengumuman itu ada besaran dari MB PDF ataupun juga MB JPEG-nya. Nah, kalian juga harus teliti. Nah, kebanyakan pengalaman-pengalaman dari tahun lalu adik-adik kakak
ya berarti kakak-kakak kalian itu susah di convert PDF serta JPEG yang ukurannya kecil. Biasanya dibatasi nggak nyampe MB ya, bahkan KB. Nah, itu yang harus kalian teliti juga. Jangan sampai berkas kalian, karena kalian saking convert dan senengnya berhasil mengconvert berkas kalian sekecil-kecilnya, tapi kalian tidak mengecek atau tidak membaca lagi. Ternyata berkas yang kalian upload itu tidak bisa dibaca. Nah, hati-hati dalam mengconvert PDF ataupun juga JPEG atau pas foto kalian. Kalian harus wajib melihat kembali dan membuka apakah PDF dan JPEG kalian itu sudah bisa dibaca, sudah sesuai dan sudah bagus hasilnya. Karena itu juga bisa mempengaruhi kalian nanti tentunya. Nah, jadi itu yang dapat kakak sampaikan kepada kalian. Kemudian masalah tips dan trik. Nah, tips dan trik ketika kalian ingin lolos seleksi administrasi, tentu kakak sampaikan yang pertama, baca pengumuman dengan detail. Kemudian cocokkan, nanti di pengumuman pasti ada option A, B, C, D, E. Cocokkan option tersebut dengan berkas yang sudah kalian siapkan. Kemudian yang kedua, ketika kalian sudah yakin, kalian bisa memakai jasa scan di tempat printing atau tempat fotokopi. Nggak masalah. Kakak dulu, karena kakak nggak pengen ambil pusing ya, jadi kakak langsung ke tempat fotokopi, kakak scan. Jadi kalau nggak salah satu berkas itu Rp5.000 pada kakak, pada zaman kakak. Sehingga kakak tidak perlu lagi ragu dan tinggal menyebutkan berapa size-nya. Size PDF-nya misal 300 KB. Kakak tinggal menyebutkan, nanti udah di-convert sama petugas atau staff yang ada di fotokopian ataupun juga di printing. Tapi kalau kalian ingin mencoba, juga masih zaman COVID-19 ya, tentu perekonomian lagi tidak stabil, kalian bisa mencoba sendiri. Tapi ya kakak saranin, setelah kalian convert dan berhasil, kalian cek lagi apakah berkas kalian masih bisa dibaca atau tidak. Nah, setelah kalian scan PDF, kemudian kalian buka web pendaftaran di SSCSN Dikdin, dan kalian harus memastikan kembali nama PDF itu harus sesuai dengan nama berkas. Misal scan ijazah, kalian namain ijazah kayak gitu. Misal scan raport, kalian namain raport. Jadi sehingga ketika kalian nanti mengupload dari berkas ke web online, kalian tidak bingung lagi dan kalian langsung klik sehingga tidak ada salah upload. Jadi tidak ada berkas yang kalian salah upload di poin-poin tersebut nanti. Kemudian memang ada beberapa berkas yang akan kalian sampaikan atau kalian siapkan nanti setelah pengumuman pendaftaran, antara lain surat keterangan belum menikah, kemudian biasanya Poltekim dan Poltekim menyertakan SKCK, kemudian ada juga surat keterangan atau surat pernyataan taruna. Jadi seperti itu. Calon taruna ya. Jadi seperti itu. Nah, jadi itu beberapa hal yang harus kakak sampaikan kepada kalian. Semoga bermanfaat dan mohon maaf video kali ini cukup panjang karena memang ini info penting ya, lumayan penting buat kalian, dan semoga bisa menjadi referensi untuk kalian. Dan di video-video selanjutnya kakak akan jelaskan kembali seleksi-seleksi serta tips dan trik. Dan ditunggu video tentang alasan kenapa kalian bisa gagal di seleksi administrasi nanti, oke? So, mungkin itu yang dapat kakak sampaikan, and see you next time. Peace.